Selamat pagi dan selamat datang untuk semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Baik. Sekalian, pada hari ini kita akan belajar agama Katolik dari unit pertama ya di kelas 7. Kita akan membahas pertemuan pertama ini Aku Cipta Allah yang unik. Ya, Bapak perkenalkan diri secara singkat. Bapak Yok, biasa dipanggil Pak Yok ya. Nama kalian akan Bapak lihat satu persatu di absen kita hari ini. Absen dulu ya. Isa Luna Hadir. Flora Hadir. Melani Melodi Hadir. Satria Kiam Hadir. Elias Niko Hadir. Paulus Adit Hadir. Thea Hadir. Maria Hadir. Marcia Hussein Hadir. Joshua Radha Hadir. Resi Pani Hadir. Markus Leguari. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita teruskan, mari kita Pembukaan diawali dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kemurahan-Mu pada diri kami yang telah menghantar kami untuk memulai belajar sekolah ini. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa mendampingi kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Nah, Bapak Putra Kudus. Amin. Sangat bagus doa yang terima kasih kepada rekan kita Satria yang telah memimpin kita dalam doa. Mari kita teruskan pada kita hari ini. Jadi bisa dilihat gambar ini ya. Sini keunikan yang ditunjukkan oleh yang ada di gambar ini ya. Lihat cara berdoa macam-macam ya. Ada yang tangannya itu ya pas di depan mata, ada yang di depan dada ya, ada yang di depan mulut ya. Jadi diamati sejenak. Jadi itu sudah menggambarkan ya, keunikan, belum lagi hal yang lain. Jadi kita lebih luas dari itu ya, lebih luas dari itu. Ini masih hal yang sangat sederhana, kita sudah berbeda-beda. Dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu membuktikan sebagai citra Allah yang unik satu-satunya. Kedua, peserta didik dapat membuktikan bahwa tidak bertindak diskriminatif terhadap yang berbeda gender dengannya, atau menghindari ketidakadilan gender, atau yang dalam positif dikatakan memperjuangkan kesetaraan gender. Ya. Ketiga, peserta didik mampu mengkolaborasikan atau bersinergi dengan orang lain dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tujuan mereka keempat, peserta didik mampu menunjukkan kebanggaan terhadap apa yang mereka miliki. 5. Peserta didik dapat membuktikan sebagai orang yang selalu bersyukur dengan tekun berdoa. 6. Peserta didik mengakui bahwa apa yang telah dicapai juga sebagai hasil ketempaan keluarga, teman, sekolah, gereja, sehingga tidak sombong. Itulah tujuan pembelajaran kita. Nah, ini selanjutnya Inti pembelajaran. kita akan masuk ke pembahasan kita. Ya. Pertama-tama ya, kita melihat masalah yang ada di sekitar kita berkaitan dengan citra Allah yang unik ini. Jadi masih ada orang di dunia ini atau di sekitar kita yang tidak menyadari sebagai citra Allah yang unik, ya. Masih ada, ya. Masih ada orang. Nah, nanti kita akan masuk dalam kelompok seperti sudah kita pagi tadi, kelompok Markus dan kelompok Matius, ya. Silakan kita masuk dalam kelompok. Jadi di sini kelompok Markus, di sebelah sini kelompok Matius. Silakan. Yang tidak disebutkan. Jadi yang kelompok ini Saluna, Flora, Melani Melodi, Satria Kiam, Elias Niko, dan Paulus Adit. Jadi ini tinggal bawa kursinya di sebelah sana, atau gabung dengan kawan yang rapatkan kursinya, rapatkan ya. Biar bisa bertiga dari dua kursi bertiga. Markus dan kelompok Matius
Ya. Dan di kelompok ini kita akan mengidentifikasi kerja pribadi dulu. Silakan kerja pribadi, ya, mengidentifikasi pada keunikan diri, menyangkut fisik, sifat, karakter, bakat dan kemampuan, kebiasaan baik, kebiasaan buruk, cita-cita atau harapan, ada belahan tuanya sudah dibagikan kepada kita, ya. Kemudian kita akan sharingkan dalam kelompok, ya. Masing-masing akan ngomong di kelompoknya, ya. Nah, kira-kira seperti ini kalau terjadi bisa juga di luar sebenarnya, tapi ini tidak memungkinkan, ya. Panas, kita di dalam ini saja. Nah, ini yang kita refleksi, identifikasi secara pribadi itu, kemudian dalam kelompok masing-masing bicara, menceritakan dirinya. Nah, ya, sudah, silakan. Yang kurang jelas bisa ditanya, misalnya apa maksudnya ciri-ciri fisik itu apa, misalnya, ya. Nah, jelas tak ciri fisik itu? Nggak tidak paham apa ciri fisik? Rambut keriting. Jadi seperti Gregori katakan, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki fisik nampak dari luar. Misalnya badan tinggi, kurus, pendek, gemuk, ya, itu hidung mancung dan sebagainya, ya. Kemudian sifat-sifat, ya. Kepada yang dipersilakan untuk menyampaikan refleksinya. Terima kasih atas kesempatannya. 1. Ciri-ciri fisik saya: mata sipit, warna kulit kuning langsat, tingginya sedang, dan rambut bergelombang. Sifat: sopan santun, ramah, baik, rendah hati, dan tidak memegahkan diri. 3. Bakat atau kemampuan main gitar. 4. Kebiasaan baik, bangun cepat. 5. Kebiasaan buruk, bangun lambat. Cita-cita atau harapan, ingin menjadi polisi. Bangga. Sekali silakan menyampaikan refleksinya. Terima kasih. 1. Ciri-ciri fisik: rambut panjang, badan tinggi, kulit kuning langsat, badan langsing. 2. Sifat-sifat baik, jujur, ramah. 3. Bakat atau kemampuan masak. Kebiasaan baik, sopan, suka berbagi, bangun pagi. 5. Kebiasaan buruk, suka menyubit adik. 6. Cita-cita atau harapan: menjadi polwan dan bisa membanggakan orang tua. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kawan kita Pani. Nah, kita terima kasih, tadi kita sudah sharing, ya, berbagi masing-masing di kelompoknya, ya, baik kelompok Markus dengan kelompok Matius tadi masing-masing sudah mendapat giliran men-sharingkan siapa dirinya, ya, sejauh yang dia ketahui. Nah, selanjutnya kita akan mendalami, ya, untuk pleno. Jadi mewakili kelompok, nanti ada masing-masing kelompok berbicara, ya, merenungkan pertanyaan atau hasil diskusi kelompok tadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Jadi nanti setiap kelompok, baik kelompok Markus maupun kelompok Matius. Nah, silakan kita mulai dari kelompok Markus. Silakan Tisa Luna menyampaikan hasil kesimpulan kelompoknya. Pastilah ciri-ciri yang ada dalam diri kita tidak ada yang persis sama dengan yang dimiliki teman kita yang kembar, sekalipun seperti Pinangka dan Pinanti masih tidak persis sama. 2. Pada umumnya perbedaan yang lebih banyak daripada persamaan. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Markus. Baik, kepada kelompok Matius, silakan. Pastilah ciri-ciri yang ada dalam diri kita tidak ada yang persis sama dengan yang dimiliki teman kita. Yang kembar
detik sekalipun koma dan per masih tidak persis sama. 2. Pada umumnya perbedaan yang lebih banyak daripada kesamaan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Matius. Baik, jadi demikian tadi. Terima kasih kepada siswa-siswi sekalian. Kalian sudah bermenung tadi di dalam kelompoknya masing-masing dan dengan pribadi itu mengenal dirinya, dalami, identifikasi ya, diri masing-masing dan telah diseringkan di kelompok masing-masing. Dan untuk pleno tadi juga sudah ya diplenokan, ada yang mewakili kelompoknya tadi dari kelompok Markus maupun kelompok Matius. Sekarang kita masuk ke bagian Kesimpulan dan penutup. hari ini. Ya. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari belajar hari ini ya, bahwa masing-masing kita adalah citra Allah. Dalam arti Allah hadir dalam diri setiap manusia. Sebagai citra Allah, manusia mempunyai martabat yang luhur, yang jauh lebih tinggi dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Nah, dalam Gaudium et Spes artikel ke-12 ini dokumen Konsili Vatikan kedua menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah, mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Diangkat sebagai Tuhan atas semua ciptaan di dunia. Semoga kita mampu membatinkan apa yang kita pelajari hari ini. Intinya harus menyadari betul dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sebagai citra Allah yang unik, supaya tidak menjadi masalah bagi kita. Kalau ini sudah terjadi, berarti kita sudah menjadi solusi. Kita mampu membatinkan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi semoga ya. Nah, lalu setelah kita belajar ini, kita coba berefleksi kembali apa yang sudah kita lakukan pada hari ini dalam pembelajaran ini. Itu bisa kalian renungkan, ya, kalian tulis di buku masing-masing. Apa manfaat pelajaran kita kali ini? Kemudian hal menarik apa yang ada dalam proses pembelajaran kali ini ya? Hal menarik apa yang ada dalam pertemuan hari ini? Kemudian apa usulan untuk perbaikan pertemuan yang akan datang? Jadi bisa, kalau kita sudah disampaikan tulisan, bisa disampaikan lewat tulisan nanti ya, supaya ada perbaikan ke depannya ya. Silakan ditulis soal ini ya, untuk kita mengambil nilai pada hari ini. Silakan ditulis, buka bukunya ya, ambil pennya. Silakan lihat di layar, dia ada beberapa soal ya untuk mengambil nilai hari ini ya. Simaklah teks kitab Kejadian. Jadi ada yang mau suci, silakan buka ya. Kitab Kejadian 1, 26 sampai dengan 28 ya, 3 ayat. Itu baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, ayat 26, 27, 28. Nah, jadi pertanyaannya untuk kita, jelaskan makna manusia diciptakan sebagai citra Allah berdasarkan kutipan tersebut. Nah, jadi apa makna yang manusia diciptakan sebagai citra Allah berdasarkan teks tersuci itu? Kemudian, kalau semua manusia sebagai citra Allah, bagaimana sikap kita terhadap mereka, terhadap sesama manusia maksudnya ya? 3. Rincikanlah sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi kenyataan bahwa manusia itu unik. 4. Tunjukkan cara membangun kolaborasi dengan banyak orang supaya menghasilkan satu karya yang luar biasa. Nah, jadi itu untuk soal kita hari ini. Nanti kalau sudah selesai bisa kita kumpulkan, kasih waktu beberapa menit untuk menjawabnya. Ya, jadi ini untuk kita ngambil nilai pada hari ini. Ya, silakan dikerjakan. Ya, pertanyaannya tadi. Baik ya, jadi anak sekalian, ya pada kita hari ini sudah memasuki bagian akhir ya tadi, termasuk bagian tutup.
kita sudah mengerjakan soal-soal. Nanti setelah kita doa penutup kita bubar ditentukan. Ya, nanti kita akan berdoa tetap di situ saja. Ya, terima kasih atas kerjasama kita semua pada hari ini. Semoga kita bisa ya sungguh-sungguh menjadi mitra Allah yang unik. Nah, silakan dikumpulkan dulu ya, dirapikan mejanya. Ya. Seperti itu dalam kelompok rapikan saja, nanti dikumpulkan. Ya. Kita akan doa penutup. Ya. Baik, sudah? Jadi kita kunci apa semua dulu. Baik ya. Kita dulu. Baik, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita bubar, sebelum kita pulang ke masing-masing, marilah kita berdoa. Kepada yang mungkin doa dipersilakan. Dewa Bapa, terima kasih atas pelajaran hari ini. Semoga kami mampu melaksanakan tugas sebagai terdahulu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Siap.